Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Sudah hampir 2 hari sejak letusan pil lightning saat itu. Selama 2 hari ini, sosok Xiaoyan sedang duduk bersila di platform batu itu dengan mata tertutup rapat. Gelombang kekuatan hisap melonjak keluar dari tubuhnya, sepenuhnya menyerap energi alam padat di sekitarnya. Xiaoyan telah mempertahankan kondisi menyerap ini sejak pil lightning berakhir saat itu. Terlebih lagi, auranya juga menjadi tidak stabil dalam kondisi ini. Gelombang Douqi yang kuat seperti air pasang yang berulang kali meluap dari tubuh Xiaoyan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya. Ini tampak seperti siklus yang berlangsung terus-menerus. Dengan penglihatan Su Qian dan yang lainnya, mereka secara alami menyadari kondisi Xiaoyan saat ini. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana dia akan melakukan terobosan dan maju. Oleh karena itu, Su Qian tidak hanya mengirim orang untuk menutup tangga menuju platform batu, tetapi juga mengisolasi area luas di bawah platform batu. Saat ini, jika Xiaoyan diganggu dan akhirnya meninggalkan kondisi ini, kerugiannya akan cukup besar. Bagaimanapun juga, peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan muncul hanya karena seseorang menginginkannya. Selama beberapa hari ini, para siswa Akademi Dalam sudah sangat akrab dengan sosok berjubah hitam di platform batu. Ketika mereka sesekali lewat dari kejauhan, tatapan mereka akan menunjukkan rasa hormat dan hormat saat mereka melihat sosok yang agak kurus itu. Dia mampu mencapai level ini di usia yang sangat muda, yang bahkan lebih tinggi dari beberapa senior dalam klan mereka. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Xiaoyan saat ini masih berada pada usia yang paling optimal untuk berlatih. Siapa yang tahu tahap menakutkan seperti apa yang akan ia capai di masa depan. Rasa hormat di dalam diri sejumlah siswa tanpa sadar menjadi lebih padat ketika pikiran-pikiran ini terlintas di hati mereka. Prestasi Xiaoyan patut mereka hormati. Meskipun berada di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan di platform batu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya terhadap dunia luar. Dia duduk bersila seperti biksu tua dalam meditasi tanpa bergerak sedikit pun. Meskipun tubuhnya mungkin tampak seperti patung, beberapa dari mereka yang lebih sensitif dapat mendeteksi aura di sekitar tubuhnya yang dengan cepat meningkat kekuatannya. Langit tanpa awan dalam jarak puluhan ribu kilometer. Dokter peri kecil berdiri di langit yang kosong. Dia mengenakan pakaian sederhana dan ringan. Rambut panjangnya yang seperti salju diikat secara acak oleh pita berwarna ungu. Rambut putihnya tergerai saat angin bertiup, memancarkan perasaan halus. Tubuhnya yang sempit ditutupi oleh gaun polos berwarna kuning. Pakaian yang berisi benang emas menonjolkan kulit yang terbuka sehingga membuatnya tampak semakin pucat. Kecantikannya menyebabkan beberapa siswa laki-laki secara tidak sengaja melambat saat berjalan di dalam akademi. Beberapa kilatan yang tidak biasa muncul di mata mereka. Tidak banyak siswa di Akademi Dalam yang tahu banyak tentang dokter peri kecil. Yang mereka tahu hanyalah bahwa wanita yang dingin, acuh tak acuh, dan cantik ini telah mengikuti senior Xiaoyan. Terlebih lagi, gadis ini, yang tampaknya tidak jauh lebih tua dari mereka, adalah seorang elit Douzong yang bahkan lebih kuat dari penatua pertama Su Qian. Menghadapi pencapaian dokter peri kecil, yang bahkan lebih menakutkan daripada pencapaian Xiaoyan, cukup banyak orang yang disebut jenius di Akademi Dalam diam-diam merasakan wajah mereka menjadi pucat karena bakat pelatihan seperti iblis ini. Namun, hal ini tidak menghalangi dokter peri kecil untuk menjadi kekasih ideal banyak siswa laki-laki di Akademi Dalam. Dia kuat dan memiliki sikap yang baik. Yang terpenting, dia sangat cantik. Apalagi dia tampil feminim, pendiam, dan menyedihkan. Hal ini sesuai dengan kriteria paling penting yang digunakan seorang pria untuk memilih seorang kekasih, menyebabkan seseorang tanpa sadar ingin pergi dan merasa kasihan padanya. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkan hal seperti itu di dalam hati mereka. Ini karena mereka jelas tahu bahwa jika mereka tidak memiliki bakat dan pesona Xiaoyan, pada dasarnya mustahil untuk berhasil menundukkan gadis seperti monster itu. Dokter peri kecil tidak menyadari bahwa dia telah mendapatkan reputasi seperti itu di Akademi dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Pertemuannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh. Kecuali seseorang yang dia kenal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan kontak atau mengobrol dengan mereka. Saat ini, matanya yang cantik menatap Xiaoyan di platform batu. Dia akan menghabiskan banyak waktu hanya melihat Xiaoyan selama ini setiap hari. Hal ini berlanjut tanpa henti selama 5 hari.
Kekeras-kepalaan dokter peri kecil telah menarik beberapa pria untuk merasa kasihan padanya. Dari penampakan nyala api yang berkobar di mata mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mengendalikan diri dan menyerang untuk mengeluarkan tantangan jika bukan karena kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Xiaoyan. Setelah itu, mereka akan menyelamatkan kecantikan ini dari penantiannya yang pahit. Xiaoyan menekan rasa panas di hatinya, menoleh, dan tersenyum. Dia menjawab dokter peri kecil sambil melihat wajahnya yang halus seperti batu giok. Pada saat ini, dokter peri kecil tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan